Pernah nggak sih pas kamu lagi scroll video TikTok atau short, kamu itu menemukan sebuah konten atau video oplas yang terlihat creepy dan bahkan mungkin bikin kalian nggak nyaman, guys. Nah, di sini ada, guys, seorang dokter bedah plastik yang hasilnya itu terlihat menyeramkan, disturbing, dan uncanny. Jadi lewat video-video di akun TikToknya, dia itu membagikan before dan after pasiennya setelah melakukan facelift atau oplas, yang mana itu terlihat menyeramkan, guys. Kelihatan gimana gitu. Alhasil jadi kontroversi. Banyak orang yang menganggapnya creepy, terlalu over, dan bahkan ada yang bertanya-tanya, itu tuh aman gak sih? Dan ini dia oplas menyeramkan di TikTok. Ya, masuk. Misi dok. Ya, ada yang bisa saya bantu? Dok, ini aku mau berkeluh kesah ini. Bisa gak ya operasi plastik di bagian wajahku? Bisa. Soalnya aku lihat hidungku ini kurang mancung dok. Jadi aku pengen tuh hidungku itu mancung gitu loh, kayak lemino gitu. Terus mataku ini kan agak sipit kan, agak dilebarin gitu kelopak matanya. Terus di bagian bibir juga ini dok. Tapi kalau aku lihat udah perfect loh mukamu itu, mau diapain lagi tuh? Udah mancung. Udah perfect pokoknya, masa mau diubah lagi? Tapi gimana ya dok, aku masih belum srek ini. Tapi ya nggak apa sih, penting uangnya cair kan. Ya. Tapi agak mahal nih, soalnya udah perfect mau jadiin perfect lagi, jadi double bayarnya. Berapa tuh harganya dok? Sekitar 58.000 dolar. Buset, mahal banget. Tapi tenang, itu masnya masih dapat hampers dari kita. Ya. Ada bonus mas. Jadi isinya hampersnya ini ada 3 saset sunscreen, 1 piring cantik. Ya. Tapi maaf ya mas, yang nggak ada sabun coleknya. Terus ada 1 voucher makan gratis bakso Malang. Wih, Di mau aku dok. Wonogiri. Enak dong, bakso Ya, Malang tek dong. segar, apalagi hujan-hujan gini kan mas. Tapi oplas kita agak sedikit berbeda nih mas. Soalnya kita itu pakai ini, plastik ini. Nih. Ini bagian apa ini? Ini bagian hidungnya, baru bagian hidung. Yakin nggak dok? Nanti bagian mukanya itu pakai ember, pakai ember kuning gambar beruang. Yakin itu bisa? Yakin bisa, itu bagus. Ini lagi, bisa mas. buat mancung nggak ini? Iya, nanti ngilap mas, beneran. Glow up gitu ya jadi ya? Iya, nggak mirip Lee Min Ho lagi, bukan lagi. Lee Terus? Tandang. Wih. Lee Tandang itu populer di Korea Utara mas. Belum tahu kan? Belum itu tahu. lebih ganteng itu daripada Baru Lee denger Min Ho. ini ya dok. Tapi ini malah bukunya kayak buku aku arisan ini Oh dok. iya iya. Ya mungkin belinya di warung sama mas, warung pojok itu, warung delik ding. Tapi ini jangan-jangan buku makku arisan lagi tak bawa. Enggak bukan buku, ada gambar gedangnya tuh. Kalau punya aku gelatik kembari nanti. Oh berarti Masnya beda. Punya ibuku itu malah gambar burung 2 itu loh, burung dara itu loh. Apa itu namanya? mie burung dara, enaknya nyambung terus gitu. Bukan dong. Tapi ini yakin bisa kan dok? Bisa pokoknya ditunggu aja, tapi agak lama mas. Soalnya kenapa kok aku bilang gitu dok? Aku dari tadi, malah dari kemarin nungguin dokter nggak datang. Lihat nih antrian nomor 200. Ya bukannya aku nggak datang, Iya. tapi kan kamu ngantri. Oh iya sih. Terus ini bukan 200 mas, 2000. Oh iya 2000 ya. Ini nolnya 2 mas. Oh, berarti bener pas masnya mau oplas, pilihan yang tepat. Iya, soalnya mata aku ini udah buram ini mas. Agak blawur mas. Ya pokoknya ditunggu aja mas ya. Iya. Mungkin tahun depan masnya kesini lagi, soalnya antriannya itu banyak banget nih mas. Buset. 5 juta orang udah mengantri mas. Saking terpercayanya ya, sampai 5 juta orang mau kesini buat bedah. Iya, 5 juta, nolnya mending 5. Dr. Kim, atau yang biasa dikenal dengan Kim Ji Hoon, itu merupakan seorang dokter yang konon katanya berasal dari Korsel, guys, Korea Selatan. Tapi identitasnya si Dr. Kim ini masih menjadi misteri. Informasinya itu terbatas. Balik lagi ke tahun 2024, tepatnya di awal-awal tahun. Nah, waktu itu si Dr. Kim ini jadi populer, jadi viral di TikTok. Karena ya video-video yang dia unggah di akun TikToknya itu kontroversial, menarik perhatian para netizen. Ya gimana enggak? Karena video-video yang dia bagikan di akun TikToknya itu bisa dibilang creepy, menyeramkan, dan pas dilihat tuh gimana gitu, bikin kita jadi nggak nyaman. Iya. Terus ada kesan-kesan uncanny valley-nya. Bener, kalau aku lihatnya malah ini mas, merinding. Bener. Nah kalau nggak salah nama akun TikToknya itu adalah Jizu16, dan videonya itu udah lumayan banyak guys, sekitar 90-an lebih, dan semuanya itu tentang operasi facelift, dan kebanyakan pasiennya itu adalah orang tua guys. Betul. Orang-orang yang udah berumur, Iya. yang pengen muda kembali. Terus kalau kita lihat caption
caption di videonya itu juga lumayan bikin ilfeel. Contohnya tuh begini guys, kakak usia 46 tahun berubah jadi gadis kecil setelah facelift. Terus ada lagi, kakak saya yang berusia 58 tahun dapat hasil facelift yang bagus banget. Nah kalau kalian lihat di situ ada kata-kata kakaknya, ini tuh bukan kakakku gitu enggak ya guys ya, tapi kayak di sini tuh contohnya begini, misalkan kamu datang ke toko, dilayanin sama penjualnya atau karyawannya, duduk dulu kak, tunggu dulu gitu-gitu. Bener, kayak bentuk penyampaian. Bener, biar sopan gitu loh guys, biar pelanggannya itu seneng gitu ya kan. Dan mungkin ini adalah salah satu bentuk strategi marketing loh mas, agar mereka itu pada tertarik terus nyoba ini operasi plastik itu. Tapi kalau kita lihat si om-om usia 58 tahun ini kayak malah creepy nggak sih? Iya bener. Jujur aku kebayang-bayang terus pas ngeliatnya. Iya bener, malah ini malah lebih melar gitu loh mas, ya kan, malah kenceng banget. Jatuhnya itu kayak sosok-sosok di creepypasta atau di lost media. Itulah alasan kenapa kok akunnya Dr. Kim ini jadi viral, karena ya yang dia bagikan atau video-videonya itu memperlihatkan before dan after pasiennya yang terlihat sangat-sangat creepy, apalagi yang kita bahas barusan. Betul. Bahkan awalnya itu banyak orang yang mikir kalau itu cuma AI doang, cuma AI generated gitu guys, tapi ya ternyata itu asli beneran. Kan sekarang banyak tuh bertebaran konten-konten AI, jadi orang-orang tuh kebanyakan sekarang jadi kayak trust issue gitu sama konten-konten yang aneh, yang kayak gimana. Jadi kayak malah kebalik gitu loh yang aku lihat itu. Yang video jelas-jelas AI malah dipercaya, yang asli malah dikira AI. Terlebih di Facebook. Betul. Itu rata-rata kalau itu iya. mas. Tapi masa dokter dari Korea, dokter bedah dari Korea itu hasilnya begitu gitu loh kan. Korea itu terkenal perfect gitu kan hasilnya. Dan katanya kan emang nomor 1 mas Korea Selatan itu. Dari segi bedah plastiknya. Nah dari situ aja udah timbul pertanyaan kan, jomplang ini. Ini tuh bener-bener dari Korea nggak sih? Iya, jadi walaupun Dr. Kim ini diduga dari Korea Selatan kan, tapi nomor WhatsApp-nya itu malah menunjukkan ke area yang berbeda. Jadi Dr. Kim ini malah nggak di Korea Selatan, dia itu malah kayak di lokasi lain, di tempat lain. Baik lagi yang tadi kan nomornya itu malah terhubung ke area Shanghai, Tiongkok. Terus kan aku kan baca di beberapa artikel kan, di situ banyak mas yang membahas kalau katanya Dr. Kim ini aslinya malah nggak di Korea Selatan. Jadi kliniknya itu didirikan atau berdiri di luar Korea Selatan. Tapi nggak tahu ya informasinya ini apakah benar atau salah. Ya apalagi kalau kalian lihat di di IG-nya itu kan dia kayak nyantumin itu kontaknya, ada nomor teleponnya atau nomor WhatsApp-nya gitu. Kamu tahu nggak? Itu aku coba get kontak kan. Itu emang bukan dari Korea mas, bukan dari Korea. Dari nomornya kan udah kelihatan. Terus di situ tuh ada kode WeChat kayaknya ada kode WeChat-nya, ID-nya gitu, ditulis di bio-nya. Iya, terus biaya prosedur bedah plastiknya ini dibanderol seharga 50.000 US dollar, atau kalau di rupiah itu sekitar 780 juta. Bayangin, hampir 1 miliar ya itu ya. Tapi pertanyaannya, itu tuh harga standar atau malah di bawah standar? Soalnya di Amerika itu lebih dari itu loh. Malah lebih dari ini mas. Kisarannya itu malah di atas itu. Setauku termasuknya ya bisa dibilang murah gitu. Murah ya ini ya, meskipun hampir 1 miliar. Nah seperti yang kita tahu kalau hasil oplasnya Dr. Kim ini bikin geger, bikin gempar, bikin merinding ya guys ya, creepy gitu. Dan kalau kamu lihat video-videonya atau before after dari pasien-pasiennya yang dia unggah di akun TikToknya, itu pasti kalian lihat keanehan, kejanggalan di wajah pasiennya. Yang pertama itu mata yang terlalu lebar. Jadi kalau kalian lihat kan itu kayak terlalu ditarik gitu kan. Maaf ya, malah cekung. Matanya itu jadi kayak jendol keluar. Betul, bola matanya itu malah kayak menonjol gitu loh. Terus yang kedua adalah hidung yang terlalu lancip dan lubangnya kecil, atau hidungnya yang kecil. Jadi kalau kita lihat di beberapa pasiennya itu emang hidungnya itu jadi lancip mas. Bahkan saking lancipnya itu malah kayak kayak pensil gitu mas, karena saking runcingnya. Terus kedua lubangnya ini malah semakin mengecil. Dan ini kalau menurutku ya, menurut opiniku emang gitu mas. Soalnya kan emang ini kalau dicoba ini kan dimajuin kan, otomatis kan lubangnya kan ketarik. Otomatis kan semakin mengecil. Nah itu kalau menurut opiniku. Bener sih, kan namanya facelift ya. Betul. Pasti kayak ditarik-tarik kan mesti ada yang kayak longgar, ada yang panjang gitu-gitulah. Contohnya di mata tadi kayak menonjol, pas ditarik ke belakang, hidung jadi lancip. Terus kalau kita lihat bener-bener ngelihat videonya itu memang orangnya itu malah jadi kaku mas, malah kayak kaku gitu loh mas. Terus gak realistis, kelihatan kayak manekin malah. Bener. Terus ada kesan uncanny valley-nya, kayak ngeri-ngeri bercampur gimana gitu. Nah terus ada satu lagi ya mas yang bikin agak gimana gitu, kelihatan ekspresi wajahnya itu kayak kurang, soalnya kan bukan bentuk asli. Kayak terbatas. Betul. Jadi bener, karena kaku kan. Yang tadinya senyum tuh bisa itu jadi kayak serem. Gak dibayangin serem. Apalagi itu kedipnya gimana ya? Nah itu aku malah ini bayangin pas kedip
terus misal anggap itu apa? Menguap keceplosan ngapa yang bikin itu kan pasti sakit kan gitu. Betul. Atau mungkin ada biusnya, kita juga nggak tahu ya. Bisa jadi. Tapi kalau bius itu bertahan lama gitu atau emang pas oplas doang? Nah, itu nggak tahu. Maksudnya ya. efeknya itu selama masa penyembuhan juga atau pas oplas doang? Bener. Gitu loh maksudnya. Iya, Biusnya itu. Biusnya itu ya. Kalau biusnya itu cuma pas oplas doang, terus pas masa penyembuhan itu udah nggak ada efeknya, nggak ada efek bius, itu ya kalau sakit. gitu tadi tetap ya sakit Tetap gitu sakit masih. Apalagi kan baru 7 hari udah dipamerin sama si dokter Kim. Betul. Hasilnya kayak mana? Nah. 7 hari setelahnya gitu loh. Terus yang ketiga ada bentuk rahang yang ekstrim. Lagi-lagi kalau kita lihat beberapa pasiennya kan, kelihatan banget loh mas itu rahangnya. Rahangnya itu malah terlalu lancip gitu kan, malah agak gepeng. Ini kan ada space-nya gini. Dan itu malah menimbulkan V-shape yang berlebihan. Kalau kita kan ada jedanya kan, itu kan malah terlalu lancip gitu mas, dan malah gak kelihatan kayak orang. Kayak tokoh-tokoh anime gitu kan. Bener, lagi yang kita bilang ya, kayak tadi. manekin gitu-gitu. Pokoknya kayak kesan uncanny-nya itu kuat banget. Betul. Kalau kita lihat hasilnya itu. Terus kalau kita lihat lagi-lagi rahangnya kan, kelihatan strong banget. Karena emang kan ketarik. Jadi kayak linu-linu gimana gitu bagian wajah ke sini. Pas kamu ngomong gitu. Iya. Dilihat itu emang kayak V-shape gitu kan. Betul. Gini mas, malah gini. Gini. Kalau kita kan ada jedanya kan, ini kan ada space-nya kan, itu lancip banget mas. Kalau ini Sigma Boy. Terus yang selanjutnya itu warna kulit yang pucat dan terlihat aneh. Nah ini guys, udah hasilnya begitu, terus ditambahin filter dari TikTok. Jadi wajah-wajah pasiennya itu jadi malah kelihatan kayak pucat gitu. Betul, malah terkesan berlebihan ya mas, nggak natural. Bener, tonnya itu kayak aneh gitu, dan itu menambah kesan creepy-nya guys. Jadi creepy banget. Iya, malah kayak kelihatan bukan makhluk hidup gak sih? Iya. Bukan orang gitu loh. Bener. Balik lagi apa yang aku bilang, kayak manekin. Bener. Unreal gitu loh. Terus yang terakhir ekspresi wajah yang kaku. Ini yang kayak kamu jelaskan tadi. Karena itunya terlalu ekstrim kan. Terlalu kenceng ya. Terlalu kenceng. Alhasil mungkin pas mereka senyum tuh jadi kayak agak kesulitan. Terus malah kayak kepaksa gitu ya mas. Mungkin ya pas ngomong pun juga mungkin agak. Kan tahu. Ya, kalau gini ngomong kan Iya. itu mungkin kayak gitu loh. Tahu aku. Kayak mungkin agak kesulitan juga ya. Pokoknya nggak bisa berekspresi secara normal kayak yang biasanya sebelum dia oplas. Iya serem ya. Ini contohnya ya. Contohnya misal dia ngeliat hal lucu terus kayak ketawa terbata-bata terus gara-gara kayak gini jadi gini mas. Biasanya kayak gitu. Kayak gini. Seram. Biasanya itu jadi seram. ngeri. Ini kalau misalkan kita yang habis melakukan facelift gitu Iya. ya, lagi masa penyembuhan, lagi recovery gitu, terus kita lihat video kan nggak nyadar kan keasikan tuh. Iya. Set nyekrol nemu video lucu, apa nggak sakit tuh? Sakit pasti sakit sih. Dan ironisnya itu emang kebanyakan pasiennya orang tua guys, orang tua yang pengen muda lagi gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan pengen banget oplas atau facelift itu ya hak masing-masing. Bener. Terus kan kita nggak tahu mas, misal masalahnya dia itu kayak gimana kita nggak tahu. Kita kan taunya kan misal di luar gitu nggak apa-apa kan. Tapi mungkin dia rasanya kalau mungkin di dalamnya maaf miring atau gimana, terus dia mau facelift gitu ya kan. Tentunya ada tujuannya dong mas. Mereka kan kulitnya kan pastinya kendor kan karena udah parabaya. Terus mereka kan ingin facelift ya kan, mengencangkan kulit ya kan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau di videonya Dokter Kim ini malah berlebihan. Tahu kan ya maksud? Ya. Bener. Gimana ya mas? Dari sini ada yang bisa kita ambil sebenarnya. Ya nggak apa-apa mau oplas mau facelift biar kelihatan lebih muda, lebih cantik, ya kan pakai uang sendiri gitu kan. Betul. Asal cari dokter yang bagus. Cari dokter dan klinik yang bagus. Yang bagus sekalian, yang mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting itu aman, nggak membahayakan lah. Iya. Terus kan dokter kan ada kredibilitasnya kan. Benar. Kita bisa memilah dan memilih kalau hasilnya itu kayak gimana, atau pasien-pasien sebelumnya kalau oke-oke aja dan cocok ya nggak apa-apa. Iya benar. Tapi kalau misal nggak cocok ya bisa cari yang lain, betul katamu tadi. Jadi harus dilihat-lihat lagi guys. Soalnya gini, aku tuh pernah scroll short terus lihat ya sama juga ada dokter, tapi ini bule sih, dokter di Amerika yang dia itu juga dokter bedah facelift gitu, terus sering nge-share pasiennya, dikasih garis-garis dulu kan itu. Dibentuk gitu ya. Dibentuk dulu. Bagian sini yang mau dihilangin atau yang mau ditarik gitu lah. Ya benar. Terus pas udah kelar, pas udah jadi hasilnya itu ya nggak gini-gini banget. Masih
bagus itu ya Mas. Bagus, hasilnya itu bagus. Dan kebanyakan emang orang tua sih, orang-orang yang udah berumur gitu yang dibully itu juga. Tapi nggak tahu ya itu tuh hasil 7 hari setelahnya atau beberapa hari setelahnya. Di situ nggak dikasih tahu guys. Kalau dokter Kim ini kan dia dikasih tahu tuh. Bener. 7 hari setelah oplas atau facelift. Betul. Make sense ya kalau mungkin hasilnya itu seperti itu, masih Iya. kelihatan kayak bengkak atau gimana Betul. gitu. Masih proses recovery ya. Tapi ada yang bilang tuh 30 hari kemudian hasilnya udah bagus. Udah membaik gitu Iya, ya. ada yang komen gitu guys. Terus ada satu dokter yang namanya dokter Yun itu sampai bilang begini guys, operasi plastik dari Asia itu terlalu ekstrim, bikin saya sedih. Dan dia itu lihatnya juga kayak yang sampai gedeng-gedeng gitu, sampai Iya, sampai- geleng-geleng, oh. kayak wih kok gini banget gitu. Nah, miris ya mungkin ya. Miris. Dan walaupun banyak yang bilang kalau hasil oplasnya itu jelek, Iya. ngeri, tapi kenyataannya banyak orang yang lanjut usia atau orang tua tuh yang malah pengen guys. Iya. Mereka itu pengen di facelift juga seperti itu gitu loh, biar kelihatan lebih muda. Wih, malah pada tertarik ya ini. Mereka tuh malah ngomen di mana sih kliniknya, aku pengen kesana gitu gitu. Malah pengen tahu. Biayanya berapa gitu gitu. Mungkin karena ini Mas tergiur harga murah juga ya. Bener. Itu kalau ya kita yang lihatnya ih creepy, Creepy. terus gimana gitu. Tapi kalau orang-orang yang seusianya atau yang udah kena targetnya, Betul. itu pasti mereka akan tergiur. Betul Mas. Walaupun banyak orang yang ngomen jelek, creepy, serem, tapi yang orang-orang yang udah kepengin banget pasti mereka nggak akan memperdulikan itu guys. Tapi kalau kita lihat emang ya terlihat lebih muda ya, maksudnya Iya. hasilnya itu ya jauh banget lah Betul. dari yang before-nya guys. Ini terlepas dari creepy-nya ya, Iya. tapi emang kelihatan beda banget sih. Dan pas kita cari di TikTok itu ternyata nggak cuma dokter Kim doang kan, masih ada banyak dokter-dokter yang lainnya lagi guys. Terus gini Mas, coba kita cari di TikTok kan, yang dokter Kim itu ada banyak banget. Kan ada beberapa yang ngesedit kan, nge-reaction gitu kan, termasuk dokter apa tadi? Dokter Yong tadi, Yun. Oh. Nah, termasuk yang dokter Yong tadi, di situ ada dia menyebut akun TikTok aslinya. Dan pas kita cek, akunnya udah nggak ada. Tapi itu kalau menurutku mungkin banyak orang yang report Iya. karena terlalu Ngeri. mungkin ya terlalu ngeri, terus Iya. banyak orang yang menganggapnya itu scam atau apa gitu. Penipuan gitu ya. Alhasil di report, banyak yang report dan ke-ban gitu mungkin. Iya, terus balik lagi yang ngomongin soal akun TikToknya itu emang banyak Mas. Dari dokter Kim itu emang banyak dan rata-rata videonya itu emang gitu semua. Atau mungkin ada yang repost gitu ya Mas ya? Bukan repost apa, nge-upload. Bisa jadi. Terus kalau pendapatku itu gini Mas, mungkin akun TikToknya itu dihapus karena emang dokter Kim ini nggak ada kredibilitasnya. Jadi diragukan gitu loh Mas. Atau mungkin bisa jadi dihapus sama dokter Kimnya sendiri. Bisa jadi. Karena banyak komentar-komentar yang apa ya, yang negatifnya gitu loh. Iya. Yang itu mungkin akan mempengaruhi ke kliniknya itu atau Benar. ke jasa oplasnya itu. Jadi ditakutkan dengan adanya komentar-komentar negatif itu, Iya. orang-orang lain yang baru tahu itu jadi kayak apa ya, kayak ogah-ogahan gitu. Oh iya bener, kayak lost interest gitu ya. Nah, kayak interestnya itu udah Oh. hilang. Aku mau pakai jasanya ini jadi nggak jadi. Jadi ragu. Jadi ragu, udah nggak tertarik lagi karena ngelihat komenan-komenan yang ya begitu semua gitu loh. Betul. Ih serem hasilnya. Ih, jadi kayak gini gitu ya. Kok over banget sih? Alhasil orang-orang yang mau pakai jasanya si dokter Kim ini kan jadi ya bener ragu, terus mengurungkan niatnya gitu loh. Bener. Dan kalaupun ini bener dokter Kim ini dari Korea Selatan kan, Korea Selatan itu kan bener-bener menjaga privasi dokternya ya Mas. Jadi meskipun dokternya itu bener atau enggak ya kan, misal bener gitu ya aman-aman aja, karena kan sesuai prosedur. Iya. Ada ininya, ada rekam jejaknya gitu loh. Dan mungkin ini kan nggak ada, maksudnya tiba-tiba akunnya kan hilang kan. Ya kalau menurutku mungkin emang gitu Mas, emang kurang lah kredibilitasnya. Jadi mungkin si dokter ini tuh pakai nama dokter Kim biar dikira orang Korea dan banyak orang yang percaya Iya. dan mau pakai jasanya. Jadi biar orang-orang itu pada tertarik, Mm-mm. karena kan basicnya kan Kim ya kan dari Korea Selatan. Wih pasti ini orang-orang bikinnya dari Korea Selatan dong ya. Padahal kan nggak tahu asalnya itu dari mana dokter Kim ini. Dan emang faktanya kan pas kita cari emang dari Shanghai gitu. Iya benar. Nah intinya ini ada banyak kemungkinan ya Mas ya. Dan kita bisanya cuma bertanya-tanya dan berasumsi. Betul. Soalnya emang informasinya itu sedikit. Minim banget guys. Betul. Dan pas kita cari di TikTok itu ternyata nggak cuma si dokter Kim ini doang. Iya. Kan ada banyak cloningannya itu. Banyak Mas. Tapi ternyata ada dokter-dokter yang lain. Oh, Yang- iya namanya lain. Namanya lain. Oh, Dan dokter-dokter itu juga mengunggah konten-konten atau video-video Iya. yang serupa. pasiennya. Atau mungkin satu aliansi.
Bisa jadi, Bisa jadi. karena emang videonya banyak yang serupa. Terus Rata-rata kayak gitu. kayak di bio-nya juga itu kayak sama gitu. Iya, Kayak ada ID WeChat-nya. Pokoknya kayak terlihat sama Kayak cuman template, kayak template. template. Aku juga lihat yang ini Mas di Vietnam Mas. Yang di Vietnam itu juga sama kayak gitu kok. Dari apa ya, model-model atau bentukan foto profilnya itu juga stylenya itu juga sama gitu, Tahu. walaupun beda-beda orang. Tapi konten-kontennya ya begitu juga, kayak nge-share hasil oplas gitu-gitu. Tapi pertanyaannya, kan itu namanya Dr. Kim, Kim Ji-hoon. Emang orang Cina itu ada yang namanya Kim Ji-hoon? Setahuku kalau Kim itu marga Korea Mas. Atau mungkin bener yang dibahas di beberapa artikel itu Mas. Kalau emang itu memang dari Korea Selatan, tapi emang mendirikan klinik di luar Korea Selatan. Di Shanghai, di Cina gitu ya. Cina. Mungkin ya. Bisa jadi. Jadi ini malah menimbulkan banyak pertanyaan kan. Jadi orang-orang itu malah berasumsi kalau dokter ini dari mana sih? Karena emang informasinya itu sangat terbatas dan nggak tahu personalnya gitu loh Mas. Ya. Spesifiknya kita nggak tahu ya kan. Dan mungkin karena itu juga jadi banyak yang meragukan. Betul. Ini percaya sih. Jadi banyak yang ragu gitu loh guys. Ini tuh asli beneran enggak? Prosedur oplasnya itu gimana? Apakah itu aman atau enggak? Iya. Terus kan itu kan tetap ada pasiennya kan. Mereka itu juga nggak mengupload gitu loh Mas secara pribadi. Tahu nggak yang aku maksud? Tahu. Jadi mereka itu nggak mengupload hasilnya yang udah ini hasilnya kayak gini, hasil akhirnya. Aku nggak tahu di TikTok. Nggak tahu. Mungkin ya emang nggak punya sosmed atau emang nggak dipublis ya. Bisa jadi. Soalnya emang garis besarnya kan usia-usia Ya segitu. emang udah berumur lah ya guys ya. Nah itu guys, oplas menyeramkan yang ada di TikTok yang pernah viral di tahun 2024. Gimana guys menurut kalian tentang hasil oplas atau faceliftnya dari Dr. Kim ini? Dan kalau misalkan kita masih ada salah-salahnya, masih ada kurang-kurangnya, kalian boleh banget tambahkan aja di bawah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya sebanyak-banyaknya. Makasih buat support kalian yang udah selalu mendukung kita. Kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.